Seorang polwan cantik asal Madura, Ayu, tersesat di dalam goa misterius di pedalaman Papua setelah operasi penumpasan kelompok bersenjata berakhir dengan kekacauan. Terpisah dari timnya, ia diselamatkan oleh seorang gembel misterius bernama Wama yang ternyata menyimpan rahasia besar. Di tengah perjuangan bertahan hidup, Ayu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mengandung tanpa menyadari bagaimana itu terjadi. Saat kebenaran tentang Wama terungkap, Ayu harus menghadapi konflik batin, ancaman dari kelompok bersenjata, serta kenyataan yang mengubah hidupnya selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kegelapan goa itu? Siapa Wama sebenarnya? Dan mampukah Ayu kembali ke kehidupannya semula? Episode 1, Tugas Rahasia di Papua. Angin sepau-sepau berhembus menerpa wajah Ayu Pratiwi, seorang polwan cantik asal Madura yang ditugaskan dalam operasi khusus di Papua. Dengan rambut panjang yang selalu dikuncir rapi dan tubuh langsing yang terlihat gesit, ia adalah sosok perempuan yang tak hanya cantik, tetapi juga berani. Sebagai bagian dari tim intelijen kepolisian, Ayu ditugaskan untuk mengumpulkan informasi mengenai pergerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di pedalaman Papua. Malam itu, dengan perlengkapan lengkap, ia dan timnya memasuki sebuah wilayah di pegunungan tengah Papua, sebuah tempat yang dikenal sebagai sarang kelompok separatis yang sering menyerang aparat. Jaga komunikasi tetap terbuka. Kita harus berhati-hati, ujar Komandan Suryo melalui alat komunikasi. Ayu berjalan perlahan di antara pepohonan rimbun. Suasana begitu sunyi, hanya suara burung malam yang terdengar. Namun, tanpa disangka, tiba-tiba terdengar letusan senjata dari kejauhan. Dor, dor. Serangan mendadak. Suasana menjadi kacau. Ayu dan timnya berusaha berlindung, namun mereka terjebak di dalam baku tembak yang semakin intens. Napasnya memburu. Dalam kepanikan, ia mencoba mencari perlindungan, tetapi tiba-tiba tanah di bawahnya ambruk. Teriaknya, tubuhnya terjatuh ke dalam lubang yang dalam, gelap, dan tak berujung. Dunia terasa berputar sebelum semuanya berubah menjadi kegelapan. Episode 2, Goa Misterius dan Sosok Bayangan. Ayu tersadar dengan kepala yang pusing. Tubuhnya terasa nyeri akibat benturan keras. Ia mencoba bangkit, namun pandangannya masih buram. Ketika matanya mulai menyesuaikan dengan cahaya redup, ia tersadar bahwa dirinya berada di dalam sebuah goa yang gelap dan lembab. "Kemana ini?" bisiknya seraya berusaha berdiri. Suara tetesan air menggema di sekelilingnya. Ia meraba saku seragamnya dan mendapati bahwa alat komunikasinya telah rusak akibat jatuh tadi. Tidak ada cara untuk menghubungi timnya. Langkah kakinya bergema di dalam gua. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun semakin masuk ke dalam, semakin gelap suasananya. Rasa panik mulai merayapi hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang yang mengawasinya dari kegelapan. Ayu langsung meraih belati kecil di pinggangnya dan bersiap siaga. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya bergetar. Namun, yang menjawabnya hanyalah suara gemerisik dari dalam kegelapan. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sesosok pria dengan rambut panjang, tubuh kurus berotot, dan pakaian compang-camping berdiri di sana menatapnya tajam. Gembel itu tersenyum samar, seolah sudah lama menunggunya. Lanjut ke episode 3-4. Api. Episode 3, Bayangan di Dalam Goa.
Ayu menatap tajam ke arah pria itu. Jantungnya berdegup kencang, waspada terhadap setiap gerakan yang dilakukan orang asing tersebut. Pria itu tampak seperti seorang gembel, tubuhnya kurus berotot dengan rambut panjang yang dibiarkan tak terawat. Matanya tajam, seolah menelanjangi ketakutan Ayu dalam kegelapan goa. "Siapa kau?" Suara Ayu bergetar, tapi ia tetap menggenggam belatinya erat-erat. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan mendekati Ayu, membuat polwan itu semakin siaga. "Tidak perlu takut." Akhirnya pria itu berbicara, suaranya serak seperti jarang digunakan. "Aku tidak akan menyakitimu." Ayu mundur selangkah, tetap menjaga jarak. "Di mana aku? Apa kau yang membawaku ke sini?" Pria itu tersenyum samar. "Aku menemukanku di dasar jurang, pingsan. Kalau aku tidak membawamu ke sini, kau mungkin sudah mati dimakan hewan liar." Ayu terdiam. Apa yang dikatakan pria itu masuk akal. Tapi tetap saja, ia tidak bisa begitu saja percaya. "Siapa namamu?" tanya Ayu, mencoba mencari tahu lebih banyak. Pria itu mengangkat alisnya. "Nama hanya beban di tempat seperti ini," jawabnya singkat. "Tapi kau bisa memanggilku Wama." Ayu masih belum bisa mempercayai Wama sepenuhnya, tetapi untuk saat ini, ia harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. "Apakah ada jalan keluar dari goa ini?" tanyanya. Wama terdiam sejenak sebelum menggeleng. "Ada, tapi tidak mudah. Goa ini sangat dalam dan hanya sedikit yang tahu jalan keluar yang aman. Aku bisa membantumu jika kau mempercayaiku." Ayu menatap pria itu dengan ragu. Apakah ia harus mempercayai orang asing ini? Episode 4, Perjalanan di dalam Goa. Setelah berpikir sejenak, Ayu akhirnya memutuskan untuk mengikuti Wama. Ia tahu bahwa bertahan sendirian di dalam goa hanya akan memperburuk keadaannya. "Baiklah," kata Ayu. "Tunjukkan jalannya." Wama tersenyum tipis. "Ikuti aku. Tapi jangan sampai tertinggal." Mereka mulai berjalan menyusuri lorong-lorong goa yang sempit dan gelap. Udara di dalam terasa lembab dan pengap, sementara suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Selama perjalanan, Ayu memperhatikan bahwa Wama berjalan dengan sangat lincah, seperti sudah terbiasa berada di tempat ini. "Kau tampaknya mengenal goa ini dengan baik," kata Ayu. Wama mengangguk tanpa menoleh. "Aku sudah lama di sini." Ayu semakin penasaran. "Kau tinggal di sini?" Pria itu tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata, "Aku tidak punya tempat lain untuk pergi." Jawaban itu membuat Ayu semakin curiga. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia tinggal di dalam goa? Namun, sebelum Ayu bisa bertanya lebih jauh, mereka tiba di sebuah ruangan luas yang diterangi oleh cahaya alami dari sebuah celah di atas. Di sana, terdapat beberapa barang yang menunjukkan bahwa seseorang memang tinggal di tempat ini. Ada tumpukan kayu, peralatan sederhana, dan bahkan beberapa kulit binatang yang dijadikan alas tidur. Ayu mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar bahwa ia benar-benar berada dalam situasi yang tidak biasa. Lalu, Wama menoleh kepadanya dan berkata, "Kita harus beristirahat di sini dulu. Keluar dari goa ini tidak semudah yang kau kira." Ayu menelan ludahnya.
Ia semakin sadar bahwa dirinya kini sepenuhnya bergantung pada pria misterius ini. Lanjut ke episode 56. Api. Episode 5, Misteri Masa Lalu Wama. Ayu duduk di atas selembar kulit binatang yang sudah usang. Kepalanya masih terasa berat, tetapi pikirannya kini mulai bisa mencerna situasi. Ia tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Sementara itu, Wama sibuk menyalakan api unggun kecil di tengah ruangan. Bara api memantulkan cahaya samar di wajahnya yang penuh misteri. Ayu memperhatikan pria itu dengan seksama. Ada sesuatu yang aneh dari cara Wama berbicara dan bertindak. Ia bukan sekadar gembel biasa. Ada aura ketegasan dalam dirinya, seperti seseorang yang terbiasa menghadapi situasi sulit. "Kenapa kau bisa tinggal di sini sendirian?" tanya Ayu akhirnya. Wama mengangkat kepalanya dan menatap Ayu tajam. "Aku melarikan diri." Ayu mengerutkan kening. "Dari apa?" Wama diam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Dari dunia luar yang sudah tidak menerima aku." Ayu semakin curiga. Kata-kata itu terdengar penuh luka, seakan ada rahasia besar yang disembunyikan pria ini. "Siapa kau sebenarnya?" desak Ayu. Wama tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar getir. "Aku hanya seorang pria yang kehilangan semuanya." Ayu tidak puas dengan jawaban itu, tetapi ia tahu bahwa memaksa Wama berbicara hanya akan membuatnya semakin tertutup. Episode 6, Rahasia yang Terungkap. Beberapa hari berlalu sejak Ayu tinggal di dalam goa bersama Wama. Awalnya ia tidak percaya, tetapi pria itu benar-benar merawatnya dengan baik. Ia memberi Ayu makanan, air, bahkan merawat luka-lukanya. Tetapi tetap saja, Ayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan Wama. Suatu malam, Ayu tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mengintip barang-barang yang ada di dalam goa. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah tas tua dan lusuh. Dengan hati-hati, Ayu membukanya dan matanya langsung membelalak. Di dalam tas itu, terdapat selembar seragam loreng yang sudah usang dan beberapa lencana militer. Jantung Ayu berdetak kencang. Wama bukan sekadar pria biasa. Ia adalah seorang mantan anggota pasukan bersenjata. Ayu buru-buru menutup tas itu dan kembali ke tempatnya semula. Pikirannya kacau. Siapa sebenarnya Wama? Mengapa ia menyembunyikan masa lalunya? Dan yang lebih penting, apakah ia bisa mempercayai pria ini? Episode 7, Perasaan yang Mulai Berubah. Setelah mengetahui bahwa Wama bukan sekadar gembel biasa, Ayu semakin berhati-hati. Namun, semakin lama ia tinggal di dalam goa, semakin ia sadar bahwa Wama bukanlah orang jahat. Pria itu selalu memastikan Ayu baik-baik saja, bahkan rela berbagi makanannya meskipun jelas-jelas persediaannya terbatas. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur di luar goa, Ayu duduk di dekat api unggun sambil menatap Wama. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu," katanya tiba-tiba. Wama menatapnya, tetapi tidak berkata apa-apa. "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya, tapi aku bisa melihat bahwa kau bukan orang sembarangan," lanjut Ayu. Pria itu menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin membahayakanmu." Ayu terkejut mendengar nada serius dalam suaranya. "Kau sudah tahu tentang aku kan?" lanjut Wama. "Aku melihatmu membuka tasku kemarin malam." Ayu menahan napas.
Jadi, ia tahu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah masa lalu, kata Wama lagi. Tapi aku juga tidak ingin melihatmu terluka. Ayu menatap pria itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak ia bertemu Wama, ia tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Sebaliknya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai goyah. Apakah ini perasaan percaya? Atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Api lanjut ke episode 89. Episode 8, Rahasia Besar Terungkap. Ayu terdiam cukup lama. Ia tak menyangka bahwa Wama tahu dirinya telah membuka tas dan menemukan seragam serta lencana itu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah masa lalu, ulang Wama. Suaranya berat, seperti menyimpan luka yang dalam. Ayu menarik napas dalam-dalam. Kau siapa sebenarnya? Tanyanya pelan. Wama menatapnya, lalu mengalihkan pandangan ke api unggun. Aku dulu seorang prajurit, tapi aku memilih meninggalkan semua itu. Ayu menatapnya tajam. Kau bagian dari KKB, bukan? Wama mendengus kecil, lalu tersenyum getir. Orang luar hanya melihat hitam dan putih. Mereka tidak tahu betapa rumitnya hidup di tempat ini. Ayu merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Jadi, dugaannya benar. Aku tidak ingin menyakitimu, Ayu, lanjut Wama. Aku hanya ingin kau tetap hidup. Ayu menelan ludah. Ada ribuan pertanyaan dalam kepalanya. Mengapa ia melarikan diri? Mengapa ia menyelamatkan Ayu jika ia benar-benar bagian dari kelompok itu? Tetapi sebelum ia bisa berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar goa. Suara banyak orang. Wama langsung berdiri dan menarik Ayu ke dinding goa. Tetap di belakangku, bisiknya. Dari kegelapan, bayangan-bayangan besar muncul. Mereka membawa senjata. Mereka datang untuk Wama. Episode 9, Dihantui Masa Lalu. Keluar Wama, suara seseorang menggema di antara dinding goa. Ayu bisa merasakan ketegangan di udara. Ia memegang lengannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Jangan buat kami menunggu lama, teriak suara lain. Wama menghela napas dan berbisik, tetap di sini. Jangan keluar apapun yang terjadi. Ayu menggeleng cepat. Jangan, mereka bisa membunuhmu. Tetapi Wama sudah berjalan keluar goa. Ia menghadapi mereka sendirian. Ayu mengintip dari balik batu besar. Ada 5 orang bersenjata, wajah mereka tertutup kain. Salah satu dari mereka maju, seorang pria besar dengan mata tajam dan bekas luka di pipi. Kau pikir bisa lari, Wama? Katanya dingin. Aku tidak ingin berurusan dengan kalian lagi, jawab Wama. Suaranya tetap tenang. Pria itu tertawa kecil. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Tiba-tiba, ia mengarahkan pistol ke kepala Wama. Ayu menahan napas. Episode 10, Akhir yang tak terduga. Dalam sepersekian detik, Wama bertindak cepat. Ia menangkis tangan pria itu dan mendorongnya ke tanah. Suasana langsung kacau. Orang-orang bersenjata itu mulai menyerang Wama. Ayu tidak bisa tinggal diam. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia keluar dari tempat persembunyiannya. Berhenti, teriaknya. Semua orang menoleh ke arahnya. Pria yang jatuh tadi menatap Ayu dengan tatapan kaget.
Siapa dia? Tanyanya tajam. Wama berdiri, napasnya memburu. Dia bukan bagian dari ini. Biarkan dia pergi. Pria itu menyipitkan matanya. Tidak. Dia sudah melihat terlalu banyak. Ayu merasakan tubuhnya menegang. Ia tahu ia dalam bahaya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara helikopter dari kejauhan. Pasukan datang. Orang-orang bersenjata itu panik. Salah satu dari mereka berteriak, "Kita harus pergi!" Dalam kekacauan itu, Wama menarik Ayu dan membawanya masuk ke dalam hutan. "Kita harus pergi sekarang," katanya. Ayu masih shock. Segalanya terjadi begitu cepat. Ia tak tahu kemana Wama akan membawanya. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Api tamat.